Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat itu beda-beda. Lanjut yang kedua, nak. Ya, membangun masjid sama dengan membangun rumah di surga. Jadi kalau kita bangun masjid sama dengan bikin rumah. Bikin masjid sama investasi surga. Hadirkan masjid, hadirkan surga. Masjid surga, masjid surga. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Coba tahu. Telah menceritakan kepada kami Suhail bin Harb dan Muhammad bin Al-Mustannah, dan lafaz tersebut milik Ibnu Al-Mustannah. Keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Adhab bin Mahlak, telah menggambarkan kepada kami Abdul Hamid bin Ja'far, telah menceritakan kepadaku bapakku dari Mahmud bin Labid bahwa Utsman bin Affan bermaksud hendak merenovasi masjid, tetapi dicegah oleh orang banyak. Mereka lebih suka membiarkan masjid itu sebagaimana adanya. Maka dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah membuatkan rumah yang mulia di surga untuknya seperti masjid itu. Iya. Hadisnya Muslim sahih. Ya. Sahih. Masih di kitab masjid. Ya. Kita lihat aslinya ini. Jadi sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man bana masjidan lillah, siapa membangun masjid karena Allah, bukan karena partai, bukan karena hal-hal yang lain, tapi lillah, fokusnya karena Allah. Ini syarat ini, siapa yang membangun masjid karena Allah, maka banallahu lahu fil jannah mislah, Allah akan bangunkan rumah di surga. Jadi bangun kaplin tak nanti yang hakiki, bukan kaplin di perumahan itu. Itu kaplin hakiki kita adalah kaplin masjid kita. Sekali lagi, mimpi masjid ini masjid yang memang ahibbahu ilal ummah, umat memang cinta sama dia. Dan mari Pak, cari rezeki kita yang paling terbaik, paling halal, paling berkah, bawa ke sini. Ajak orang, bicara sampaikan, ya, dengungkan, jangan malu-malu. Karena bukan memintakan untuk diri kita, memintakan untuk dirinya sendiri. Saya tidak segan-segan minta Bapak, karena bukan untuk diri saya, bukan untuk diri saya, tapi untuk orang yang bersedekah itu sendiri. Kita fasilitasi orang untuk dia. Makanya mengatakan berat, oh enggak. Justru orang-orang yang saya cintai nanti saya akan telepon. Ya, dan alhamdulillah di pendaftar pertama ini semua orang yang dekat-dekat dengan kami, Pak. Saya punya ibu, bapak, mertua, saudara, itu dulu. Karena saya cinta sama dia. Sini harta tak sebagian, selamatkan. Saya belum ajak bapak-bapak di sini, belum. Karena itu mungkin belum ada nama jamaah-jamaah kita. Masih keluarga dekat dan orang dari luar yang mungkin hanya kepekaan tingkat tinggi. Kita masih fokusnya di mobil. Ya. Maka alhamdulillah, tunggu mami pada lagi proyek. Dan lihat ini proyek untuk akhirat kita. Kita mau bikin rumah
Rumah di surga. Rumah di surga. Kita ambil pasir-pasir untuk menuju ke surga, batu-batu untuk ke surga, besi-besi untuk ke surga, atau gunung untuk surga. Kita tidak usah segan. Wallahi Pak, demi Allah, semua rumah kita akan kita tinggalkan. Tapi ada rumah yang tidak akan pernah kita tinggalkan. Dia akan mengirim deposito pahala. Itulah rumahnya Allah yang kita rawat, yang kita niatkan. Termasuk Pak Haji Rustan, tidak salah sudah 5-4 perumahannya. Tidak ada yang bawa itu. Tapi yang dia bawa beliau beserta Ibu Haji di atas, itu masjid. Rumata yang di Bone, di Mamuju, di Makassar, dan lain-lainnya tidak ada bapak-bapak. Jadi insya Allah ini yang kita mau fokus. Fokusnya di bagaimana ada bahagian saham kita, insya Allah cari yang terbaik. Ya, kita berniat. Lihat uang yang kita pegang itu nanti Pak, ini uang ke surga ini. Kalau hanya jadi makanan, jadi minuman, jadi pakaian, belum tentu. Kirim, nyangkit bebani diri. Tapi dilihat itu sebagai investasi akhirat kita. Investasi akhirat kita. Pokoknya di orang-orang kaya kita mau sampaikan ini supaya tidak mubazir hartanya Pak. Lanjut yang ketiga nak. Nah ini masih ada malah ya. Coba tolong dibaca ini pada dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membangun masjid karena Allah, meski sebesar sangkar burung atau bahkan lebih kecil dari itu, maka Allah akan membangun baginya satu istana di surga. Jelaskan, membana masjidan lillah, selalu lillah Pak. Karena itu kenapa banyak lillahnya ini? Karena masjid selalu kelihatan. Nah kalau kita bangga dengan masjid, kita pamer, kita riak, sumbernya juga bahaya. Karena ini lillah, untuk Allah. Karena itu masjid sebaiknya jangan nama pribadi, jangan nama ibu tak, nama bapak tak, jangan. Karena cenderung nanti membawa riak, kesombongan. Apalagi nanti syaitan itu pintar, licik sekali. Di akhir hidup kita ada cucu tak di sini yang diganggu di masjid yang kita bangun. Cucu tak, bukan kita ikhlas selama ini. Tapi cucu tak yang mengaji diganggu, cucu tak langsung yang kita berkata, kalau bukan saya itu tidak jadi itu masjid. Padahal sudah 70 tahun itu tidak diganggu-ganggu. Tapi buitulillah. Di sini kamafhas, kata sangkarnya burung. Meskipun sumbangannya di masjid itu sangkarnya burung. Maksudnya apa? Kecil sekali sahamnya, tapi lillah, bahkan lebih asgar, lebih kecil dari sangkar burung. Tapi lillah, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah bangunkan rumah di surga. Kecil Pak. Jadi yang pokok lillahnya. Syukurlah kalau bisa setengah masjid. Tapi kalau bisa bagusnya bersama-sama supaya tidak ada yang punya itu. Kan kalau kita sudah tua nanti Pak di sana masjid tak mami dirawat-rawat. Tidak bisa maki pergi ini, pergi ruko, pergi toko. Di situ maki. Ya, matuan nih ceritanya ya. Kau sempat mukim atau sudah tak dodok maki ya, bungkuk maki di situ pergi datang di masjid. Ambil memang dekat-dekat masjid.
Masih ada kayak itu dekat masjid Pak Haji? Ada sih. Ya. Masih banyak nih? Wah, masih aja, Bang. Saya heran ini kenapa tidak mau ambil orang? Kalau saya carikan yang pada dekat dengan masjid. Iya. Dan satu saat itu tua makin tidak bisa makin di situ makin baring-baring di masjid. Kasih dek siapa kau? Ya anu pale. Masalah ini pak kita. Ya. Alhamdulillah.